Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian almarhum ini memiliki saudara laki-laki kandung. Maka pertanyaannya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apakah di sana ada hak untuk saudara laki-laki kandung yang ditinggalkan oleh almarhum? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, saudara laki-laki kandung ini kan dianggap sebagai wali daripada anak yang kecil tadi. Dia tidak ada hak dan terhalang dengan anak laki-laki walaupun anak laki-laki ini masih balita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio RRI, Radio Baitur Rahman, dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk melaksanakan salat berjamaah dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum warisan berarti kita membicarakan dan membahas terkait tentang hukum yang sangat detail yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang mana jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, ada sebagian hukum yang dijelaskan secara umum saja. Ada juga hukum yang terdapat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan di antara hukum yang telah Allah jelaskan dengan pembagian ataupun dengan jelas adalah berkaitan dengan masalah kewarisan, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang mendapatkan porsi bagian 1/2, ada ahli waris yang mendapatkan porsi bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama, dan bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi bahwasanya bagian masing-masing ahli waris ini adalah ketentuannya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu tersebut. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kita pernah membahas bahwasanya pembagian warisan ini seakan-akan kita membincangkan tentang setengah daripada ilmu. Karena setelah kita menghayati masalah warisan ini ada kaitannya dengan banyak bab dalam permasalahan fikih. Masalah hukum waris ada kaitannya dengan masalah bab pernikahan. Masalah hukum waris ada kaitannya juga dengan bab perceraian. Masalah hukum waris ada kaitannya dengan permasalahan hibah. Ketika kita bicara masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Lalu ketika kita kaitkan hukum warisan ini ada kaitannya juga dengan bab permasalahan hutang piutang. Bicara masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan bab zakat, bab nazar dan lain sebagainya. Lah, bagaimana kaitannya? Karena kita tahu bahwasanya sebelum harta itu difaraidkan kepada para ahli waris, maka harus diselesaikan dulu berkaitan masalah hutang piutang. Dan sebagaimana pernah kita menyampaikan bahwasanya hutang itu ada dua macam hutang. Ada dua model hutang. Yang pertama hutang berkaitan dengan hak manusia dalam dia bermuamalah. Mungkin ada hutang piutang dan lain sebagainya, maka ini harus diselesaikan. Yang kedua ada hutang berkaitan dengan hak Allah. Contoh seorang bernazar, maka ini harus diselesaikan nazarnya kalau dia sudah memenuhi ataupun apa yang dia niatkan ketika dia nazar itu terpenuhi, maka dia harus selesaikan berkaitan dengan nazarnya. Atau juga zakat yang belum dikeluarkan. Ketika seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul selama setahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% daripada zakat malnya. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semasa dia hidup dia belum sempat mengeluarkan zakatnya sampai meninggal dunia, maka sekali lagi di sana ada kewajiban bagi para ahli waris untuk menyelesaikan berkaitan dengan permasalahan hutang yang berkaitan dengan hak Allah tersebut, yaitu zakat. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah hukum warisan ini tidak terlepas juga daripada permasalahan matematika dasar, yang mana kita pernah menyampaikan bahwasanya ketika kita membuka Al-Quran, maka itu sejatinya kita sedang membuka ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan yang bersifat dari segi keagamaan ataupun ilmu pengetahuan dari sifat eksak, ya, ataupun ilmu pengetahuan alam, ya. Di sana juga bagaimana Al-Quran menjelaskan, ya, bahwasanya ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya. Terkait dengan matematika dasar, masalah penjumlahan, tambah-tambah ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua, 300 wazdadu tis'a, 300 ditambah 9 tahun. Maka ini masalah penjumlahan tambah-tambah yang ada dalam Al-Quran. Bicara tentang masalah pengurangan ada juga dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya
selama alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Pengurangan juga ada dalam Al-Quran. Berarti 1000 kurang 50 tahun sama dengan 950 tahun. Masalah pecahan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya dalam permasalahan bab warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah katakan dalam hadisnya, mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Dan ilmu ini juga termasuk yang dilupakan, wa huwa yunsa. Seakan-akan orang menganggap remeh ilmu tersebut. Seakan-akan orang mengabaikan ilmu ini. Alah, untuk apa belajar ilmu faraid? Seakan-akan tamak kali harta. Nauzubillah min dzalik. Ataupun ada orang yang mengatakan, untuk apa belajar ilmu ini, enggak penting nih. Nanti kalau ada yang meninggal kita panggil aja ustaz. Ya. Padahal itu semua ada dalam Al-Quran. Maka setidaknya kita harus mengetahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini menjadi ilmu yang dilupakan. Dan juga Rasulullah SAW menambahkan, wa huwa awwalu syai'in yunzabu min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut, dan yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi dalam masyarakat kita, dalam daerah kita, dalam negeri kita, jadi orang yang pertama enggak mau belajar, yang kedua Allah wafatkan orang yang faham, maka seakan-akan ini ilmu ini sudah dicabut sikit-sikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan. Maka pada akhirnya akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi bicara tentang masalah harta, yang mana Allah sendiri mensifati harta dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, hatta yakhtalifani rajulan fil fariḍah falam yajid may yafsilu bainahuma, sehingga ada dua orang yang berselisih tentang masalah ilmu faraid ataupun tentang masalah harta warisan ini, lalu tidak ada yang bisa menyelesaikannya sesuai dengan hukum Allah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus mempelajari ilmu faraid ini dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Baik, insyaallah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini kita akan mengupas beberapa kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, dan kadang-kadang ini permasalahan yang memang berlaku di masyarakat lalu tidak bisa kita memecahkannya sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Contoh, berkaitan dengan anak-anak kecil yang ditinggalkan oleh almarhum, apakah dia mendapatkan hak warisan? Contoh misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki, kemudian almarhum yang meninggal ini dia punya saudara laki-laki kandung, ya. Jadi ada anak laki-laki ini masih kecil, ya, baru balita lah kita katakan. Kemudian almarhum ini memiliki saudara laki-laki kandung. Maka pertanyaannya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apakah di sana ada hak untuk saudara laki-laki kandung yang ditinggalkan oleh almarhum? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, saudara laki-laki kandung ini kan dianggap sebagai wali daripada anak yang kecil tadi. Dia tidak ada hak dan terhalang dengan anak laki-laki, walaupun anak laki-laki ini masih balita, ya, masih kecil. Sehingga dalam permasalahan asabah, di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiyatil fara'id
fahuwa aula rajulin fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Fama baqiyatil faraid, adapun sisa itu diberikan kepada rajulin dzakarin. Jadi sudah disebutkan rajul, zakar lagi. Ini ditakkidkan lagi bahwasanya yang dapat harta ataupun sisa tadi secara asabah itu bukan hanya laki-laki dewasa saja, tapi juga anak yang masih kecil juga dia dapat hak warisan. Sehingga anak yang balita tadi walaupun dia masih kecil dan dia adalah laki-laki bisa menghalangi saudara laki-laki kandung. Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita juga melihat kadang ada kasus seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, dan almarhum ini punya saudara laki-laki kandung. Jadi pertanyaannya, apakah janin yang ada dalam kandungan istrinya ini mendapatkan hak warisan daripada harta peninggalan ayahnya? Nah, ini kan sesuatu hal yang menarik dan kadang-kadang terjadi di masyarakat. Jadi seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang mengandung anak pertama. Ya. Di satu sisi almarhum yang meninggal ini punya saudara laki-laki kandung, ada wali. Maka pertanyaannya, apakah di sana ada hak wali? Ya. Dan ini menarik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga dibahas dalam bab khusus tentang kewarisan janin yang ada dalam kandungan ataupun mirasul hamli, kewarisan orang yang sedang hamil ataupun janin yang ada dalam kandungan. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam pendapat ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya para ulama sejatinya tidak ada khilafiyah. Ketika bayi ini lahir dengan selamat, maka dia mendapatkan hak warisan. Tapi disebutkan juga syaratnya tadi harus lahir dalam keadaan selamat. Sehingga ini juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala menjadi pertanda bahwasanya di sana ada hak janin yang ada dalam kandungan seorang ibunya. Jadi seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan mengandung. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, di mana dalam makna hadisnya Rasulullah menyebutkan apabila anak yang lahir berteriak ataupun dia bersuara, ya, jadi ketika lahir sudah dia nangis, berteriak, dia bersuara, ya, maka ia disalatkan ketika meninggal dunia dan dia diwarisi. Ya. Jadi walaupun dia hanya sebentar hidup, kemudian dia meninggal dunia, tetap dia disalatkan dan juga dia diwarisi. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya janin ataupun anak yang baru lahir pun dia mendapatkan hak warisan. Namun bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT ketika ada kasus tadi seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, katakanlah 6 bulan anaknya, sudah ada tanda kehidupan, sudah bergerak, sudah ditiupkan ruh, ya. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak wali secara langsung meminta haknya? Hak wali. Ini kan dianggap anak ini kan belum lahir, ya. Anak ini masih berada dalam kandungan. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait anak yang ada dalam kandungan tersebut, maka dikatakan dia hidup dalam keadaan takdiri. Dalam keadaan dia takdiri ini dia belum jelas statusnya, apakah dia dianggap hidup ataupun dianggap meninggal dunia ataupun secara perkiraan. Sehingga dalam penentuan metode perhitungan warisan janin yang ada dalam kandungan ini itu melalui ataupun digunakan dengan metode prediksi. Yang pertama, dihitung kalau bayi yang lahir ini yang ada dalam kandungan ibu ini ataupun istri daripada almarhum yang meninggal ini lahirnya laki-laki, ya,
Berarti kita harus menentukan di sana ada hak istri 1/8. Ya. Hak faraidnya. Istri mendapatkan bagian 1/8, sedangkan untuk anak laki-laki ini dia mendapatkan asabah, sisa 7/8. Lalu untuk saudara laki-laki kandung, dia terhalang dengan anak laki-laki walaupun anak yang baru lahir yang laki-laki tersebut. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Prediksi pertama. Prediksi kedua, ketika bayinya lahir, maka secara hak faraid katakanlah yang lahir ini adalah seorang anak perempuan dan ini anak yang pertama. Lalu di sana ada hak ketika lahir, maka di sana secara hak faraid istri mendapatkan bagian 1/8 karena bagian istri ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi kalau almarhum suami meninggal dunia meninggalkan keturunan, maka di sana ada hak istrinya sebesar ats-tsumun, yaitu 1/8. Ya. Kemudian untuk seorang anak perempuan tadi, bayi yang baru lahir sekalipun, dia mendapatkan porsi setengah. Karena kalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan sematawayang, maka bagiannya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya satu orang anak perempuan kandung, maka dia mendapatkan porsi bagian setengah, dengan syarat tidak ada anak laki-laki dan jumlahnya hanya satu orang. Lalu sisanya dibawa kemana? Tadi untuk istri dapat 1/8, untuk seorang anak perempuan kandung dapat bagian ya, setengah. Maka sisanya di sana ada hak saudara laki-laki kandung. Jadi ini secara hak saudara laki-laki kandung. Dalam kondisi yang kedua ini, kalau lahir anak perempuan, di sana dia ada hak. Nanti prediksi yang ketiga, kalau lahirnya itu kembar perempuan 2 orang. Ini walaupun kita ada orang mengatakan, Ustaz, ini kan sudah ada USG ini. USG ini bisa memprediksi anak yang lahir dalam kandungan seseorang. Apakah dia dianggap sebagai laki-laki kah, ataupun dianggap sebagai perempuan, ataupun kembar dan sebagainya. Maka apakah ini mendahului daripada takdir Allah? Tidak. Jadi sekali lagi, USG itu hanya sebatas perkiraan juga para dokter. Walaupun sudah canggih sekarang, sudah pakai 4D dan lain sebagainya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan setidaknya ada 5 rahasia Allah, ada 5 ilmunya Allah. Yang hal ini Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Jadi semuanya pengetahuan berkaitan dengan kapan terjadinya hari kiamat itu adalah ilmunya Allah. Jadi yang kita tahu hari ini hanya sebatas prediksi saja. Oh, dengan tanda-tandanya, ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Tapi yang jelas kapan berlakunya hari kiamat itu adalah ilmunya Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan. Jadi termasuk ilmu Allah yang menurunkan hujan. Ustaz, bagaimana kita hari ini sudah ada BMKG? Ya. Maka BMKG itu lembaga yang bisa memprediksi itu juga hanya sebatas prediksi. Ya. Bukan berarti ketika ada lembaga seperti itu bisa mendahului kepada takdir Allah, tidak. Ya. Jadi itu sekali lagi hanya sebatas prediksi. Kalau tidak, mungkin nggak ada pepatah yang menyebutkan mendung tak berarti hujan. Maka ini menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan hujan itu adalah ilmunya Allah, ya. Pengetahuan daripada Allah. Kita manusia sebatas hanya memprediksikan, ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seseorang. Jadi sekali lagi, dengan kemampuan dan kemajuan teknologi hari ini, dengan bisa melihat
janin dalam kandungan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu sekali lagi hanya sebatas prediksi. Berapa banyak dokter kandungan yang salah memprediksikan anak yang lahir dalam kandungan. Ketika disampaikan, ini insyaAllah lahir ini perempuan, sudah dibeli baju pink semua, siap-siap semua dengan ala-ala perempuan. Begitu lahir sudah laki-laki. Banyak kejadian seperti itu. Jadi sekali lagi, hanya pengetahuan Allah lah berkaitan dengan ilmu ini. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang manusia pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Jadi kita enggak ada tahu. Kita bisa buat planning, besok kita akan jumpa si A, pergi ke acara ini, pergi ke acara itu dan lain sebagainya. Tapi itu semua atas izin Allah. Maka ketika kita berencana ingin ketemu ataupun ingin datang ke sebuah acara esok harinya, jangan pernah kita mengucapkan kalimat, jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan kalimat insya-Allah. Karena ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada seorang manusia pun tahu yang apa dia usahakan esok harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan enggak ada seorang manusia pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Barangkali kita lihat ada orang yang bertahun-tahun dia menghabiskan waktunya di luar negeri misalnya. Qadarullah ketika dia pulang sebentar mengunjungi orang tuanya ataupun ketika dia pulang ke kampung sebentar, qadarullah Allah wafatkan dia kembali di kampungnya. Maka kita enggak ada yang tahu. Ada orang yang tinggal di pedalaman sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu mentakdirkan dia untuk berangkat ke tanah suci. Lalu di tanah suci dia menghabiskan nafas terakhirnya, dia meninggal dunia di Mekah atau di Madinah. Maka kita enggak ada yang tahu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi mana kita akan meninggal. Itu semua adalah rahasia Allah. Termasuk dalam kajian kita tadi berkaitan tentang masalah janin yang ada dalam kandungan. Jadi ketika seorang hamil, dia memiliki anak kembar perempuan 2 orang, lalu melahirkan kembar 2 orang perempuan, maka apakah hak anak yang kembar tadi dia mendapatkan warisan daripada orang tuanya yang meninggal dunia? Tadi kita contohkan, ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan mengandung, maka dalam hal ini janin yang ada dalam kandungan tersebut dia mendapatkan hak. Kapan? Ketika jelas kelahirannya. Ketika tadi berdasarkan hadis Rasulullah, ketika apabila bayi yang lahir berteriak ataupun bersuara, maka ia disalatkan ketika meninggal dunia dan dia diwarisi. Maknanya dia mendapatkan hak warisan. Ya. Jadi secara porsinya, untuk istri mendapatkan porsi bagian 1/8. Untuk 2 anak perempuan yang baru lahir tadi dia mendapatkan porsi bagian 2/3 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi ketika seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan 2 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3. Adapun sisa nanti berikan kepada saudara laki-laki kandung daripada almarhum ataupun wali daripada anak yang meninggal tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Kemudian nanti prediksi yang keempat. Tadi yang pertama kalau lahir laki-laki, yang kedua kalau lahir perempuan 1 orang, yang ketiga kalau lahir kembar perempuan 2 orang, yang keempat kalau lahir laki-laki dan perempuan, kembarnya laki-laki dan perempuan, 1 laki-laki 1 perempuan, maka dalam hal ini secara hak porsi faraid mereka juga mendapatkan hak. Istri mendapatkan porsi bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang baru lahir ini, dia mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian untuk laki-laki 2/1 dengan perempuan. Sedangkan dalam kondisi seperti ini, paman ataupun walinya terhalang walaupun dengan anak kecil sekalipun yang baru lahir. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prediksi yang terakhir, yang kelima adalah ketika bayi tersebut meninggal dunia. Jadi ketika seorang meninggal dunia, orang tua, seorang suami meninggal dunia,
lalu dia meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung, dan qadarullah ketika dia melahirkan bayinya sudah tidak bernafas lagi, maka dalam hal ini dianggap ini tidak ada keturunan, maka untuk istrinya mendapatkan porsi bagian 1/4, sedangkan sisa di sana ada hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum suaminya yang meninggal dunia. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam sampai mengatur hal yang demikian berkaitan dengan masalah warisan. Sampai janin yang ada dalam kandungan pun dia mendapatkan hak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi yang menyebutkan, apabila anak yang lahir berteriak ataupun bersuara, maka ia disalatkan ketika meninggal dunia dan dia diwarisi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh misalkan ketika ada seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang mengandung, katakanlah sudah 6 bulan, lalu oleh pihak saudara laki-laki kandung daripada almarhum ini dia ambil terus harta peninggalan almarhum. Ini hak abang saya, ini hak adik saya, saya berhak karena saya saudara kandungnya, ya. Tunggu dulu, ya. Gak boleh langsung dia mengambil sampai tunggu kejelasan lahirnya janin yang ada dalam rahim istri yang dikandung tersebut, ya. Sampai jelas kelahirannya. Kalau lahirnya laki-laki, dia nggak ada hak. Saudara laki-laki kandung ini dia terhalang, ya. Kalau dia lahir perempuan, dia ada hak, tapi tunggu dulu sampai jelas kelahirannya, ya. Maka dalam hal ini harus ditunggu sampai jelas kelahirannya. Apakah lahirnya itu laki-laki, ataupun lahirnya perempuan, ataupun kembar 2 orang perempuan, ataupun kembar laki-laki dan perempuan, ataupun dia meninggal dunia. Maka ini metode prediksi dalam masalah kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Maka tidak boleh ketika ada seorang meninggal dunia langsung diambil harta oleh walinya. Maka ini dianggap dia telah merampas hak anak yatim kalau benar anak yang dikandung tersebut lahir dalam keadaan selamat, misalkan dia anak laki-laki. Maka di sana enggak ada hak saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Maka ketika dia mengambil juga hak anak yang masih kecil ini, itu dianggap dia telah memakan harta anak yatim yang secara terang-terangan Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Jadi jangan kita anggap remeh masalah ini. Kadang-kadang ada seorang yang mengatakan, oh Ustaz, dia kan masih kecil nih Ustaz, hartanya ini kami pakai aja dulu, ya. Rupanya dia pakai secara diam-diam, dia beli kendaraan baru dengan harapan nanti kalau dia ada rezeki dia akan dia ganti. Ketika sudah ada rezeki, sudah ada kebutuhan yang lain, sehingga secara enggak langsung dia telah memakan hak anak yatim. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika seseorang memakan hak anak yatim, baik dia memakan dalam segi makna yang zahir, ya, dia habiskan, ya, ataupun dia kuasai tidak diberikan haknya, ya, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun kondisi hari ini dia bisa makan enak, segala kebutuhannya terpenuhi, dia punya segalanya, tapi ketika dia menzalimi hak anak yatim, itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Dan ketahuilah, banyak kasus-kasus di masyarakat ketika kita mendengar, tatkala ada orang yang memakan hak anak yatim, tatkala ada orang yang menzalimi hak saudaranya, itu enggak akan berkah kehidupannya. Ada saja permasalahan dalam kehidupannya, baik bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan anak-anaknya, bermasalah dengan kesehatannya dan lain sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu yang kita cari dalam hal ini adalah keberkahan. Karena setiap harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap harta yang kita miliki itu pun yang halalnya saja dihisab. Jadi yang halal yang kita dapati itu akan dihisab kita semua, ya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, lan tazalu
qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya berkaitan dengan masalah harta. Min aina tasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Allah akan tanya. Ya. Oh, dia mendapatkan harta yang ini dengan cara yang halal. Oh, rupanya dia mendapatkan harta ini dengan cara menzalimi hak anak yatim, dengan cara menzalimi hak saudaranya, dengan cara merampas hak orang lain, dengan cara merampas hak tanah dan lain sebagainya. Maka Allah akan hisab itu semua. Apalagi berkaitan dengan hak tanah yang mungkin juga kita pernah menyampaikan hadisnya, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, maka di hari akhir nanti ya, dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Ya, itu baru tingkat sejengkal. Dan ini kadang-kadang terjadi dalam masyarakat kita. Apalagi kalau di daerah perkampungan itu, kadang-kadang batasan tanah itu hanya pakai pohon kuda-kuda. Ya. Ketika dilihat tetangga sampingnya sedang pergi haji misalkan, ataupun pergi merantau keluar, itu diambil sedikit demi sedikit, batasan tanahnya digeser sejengkal. Maka ini ketahuilah, ini telah berbuat zalim dia. Dan ini juga Allah akan tanyakan di hari akhir nanti. Bahkan dia akan diazab ketika benar-benar dia telah menzalimi hak orang lain. Sejengkal tanah diambil secara zalim, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang mau bersumpah dengan sumpah palsu. Dia bawa nama Allah untuk menzalimi hak orang lain. Sumpah, ini hak saya. Sumpah, ini tanah saya, ini batasan tanah saya. Dia bersumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam makna hadis Rasulullah juga disebutkan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain lagi, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram. Karena kenapa? Tadi dia bawa nama Allah untuk berbuat zalim terhadap hak orang lain. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus hati-hati berkaitan tentang masalah harta ini. Jadi setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan juga Allah akan tanya. Oh, ini habis untuk beli sesuatu yang tak perlu. Oh, ini habis untuk dia habiskan kepada jalan-jalan yang tidak baik. Allah akan tanya. Ya. Oh, ini dia habiskan untuk beli chip dan lain sebagainya, untuk beli narkoba, untuk beli semua, Allah akan tanya ini. Ya. Kemana kita belanjakan harta itu? Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah hakikat harta dalam Islam ya. Kalau kita bicara masalah hakikat harta dalam Islam, semua kita ini suka kepada harta, dan ini fitrah manusia suka kepada harta. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada harta itu melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia sekali lagi suka kepada harta, dan ini Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Telah Allah jadikan kecondongan hati seseorang, dia suka ya, ada rasa kecondongan hatinya, cinta kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak, dan ini fitrah manusia. Tapi sekali lagi, jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini sampai-sampai melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Ya. Ada orang cinta kali sama harta sampai dia mau mencuri hak orang lain. Berarti dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Yang mana Allah sedang mengatakan, enggak boleh kita mencuri hak orang lain, enggak boleh kita merampas hak orang lain. Ya.
Ataupun ketika ada orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mencapai nisab hartanya, sudah mencapai haul. Lalu Allah perintahkan dia untuk keluarin zakat. Lalu dia enggak mau keluarin zakat karena takut hartanya berkurang. Berarti ini menunjukkan apa? Dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah harta warisan khususnya, apalagi bicara tentang masalah kewarisan yang kita sebutkan tadi, kewarisan janin yang ada dalam kandungan, bahwasanya anak yang ada dalam kandungan itu juga dia berhak mendapatkan hak warisan jikalau ada salah satu daripada orang tuanya yang meninggal dunia ataupun ayahnya yang meninggal dunia. Dan haknya tersebut harus ditunggu sampai benar-benar kejelasan akan kelahirannya, dan metode penentuannya tadi ada 5 kita sebutkan. Boleh jadi dia lahir laki-laki, boleh jadi kita prediksi dia lahir perempuan, boleh jadi kembar 2 perempuan, boleh jadi kembar laki-laki dan perempuan, boleh jadi dia meninggal dunia. Maka harus ditunggu sampai jelas kelahirannya, baru kita bisa menentukan mana ahli waris yang berhak dan mana ahli waris yang tidak berhak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idzal kawakibun tatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت